Tosa, sekolahmu masa depanmu, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Kembali lagi sama Ogut Tosa dalam program X-School atau Explore School. Aduh, kita sekarang lagi di mana lagi nih ya? Malu rasanya saya datang terlambat. Wah, tuh apa nih? SMK Teratai Putih Global 1 Bekasi. Ya, sekarang kita lagi ada di Terput, bisa dibilang singkatannya Teratai Putih 1 Bekasi. Kita mau explore school. Come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Karina. Iya, selamat datang di sekolah Selamat kami. datang. Nah, ini perkenalkan, ini Bu Karina sebagai apa, Bu? Guru bimbingan dan konseling. Waduh, masih muda banget ya. Bu, terima kasih banyak Sama-sama. sudah mengundang kami ke sini. Mudah-mudahan kita bisa terus kerjasama. Amin. Bu, ini kita langsung aja ngobrol. Ini kita lagi di mana sih, Bu? Oke, kita sekarang lagi di sekolah SMK Teratai Putih Global 1 Bekasi. Nah, di mana? Ini SMK ya berarti Iya, ya? SMK. Nah, sekarang jurusan ada 4, yaitu TKR, TBSM, TKJ, sama Broadcasting. Atau bisa dibilang apa tuh, Bu, singkat-singkatan itu? Oh, kalau TKR ini teknik kendaraan ringan otomotif, yang dimana itu khusus lebih ke arah mobil. Mobil. Ya, kalau TBSM, teknik bisnis sepeda motor, lebih khusus ke sepeda motor. Oh, kalau yang satu lagi? Kalau TKJ, teknik komputer jaringan, lebih ke mengarah ke komputernya. Kalau broadcasting ya udah pada tahu lah ya, Ya, kurang udah pada lebih ya. tahu lah. Kayak multimedia segala macem. Bu, kita langsung mulai aja. Tadi kan aku habis dari ruang TU nih, ngobrol-ngobrol sedikit untuk minta izin segala macam. Alhamdulillah udah oke gitu kan. Nah, kalau ini apa nih, Bu ya? Kayaknya ada ruangan-ruangan gitu. Apa sih, bengkel atau apa ya, Bu? Ya, di sini ada bengkel TKRO kalau di sini sebelah sini, Mas. Nah, kebetulan ada anak-anak juga lagi sedang praktek gitu, Mas. Praktek apa tuh, Bu? Lagi bongkar-bongkar mobil. Oh, gitu. Terus itu kegiatannya ngapain aja sih, Bu, kalau boleh tahu? Kalau kegiatannya kayak lebih mengarah ke bongkar pasang mobil biasanya, terus lebih ngolah ke mesinnya gitu, seperti itu. Bu, kita kesana coba ya, Bu, lihat-lihat, Bu. Oke. Kalau ini apa ya, Bu? Kalau yang di atas ini lebih ke arah lab aula, kayak ada otomotif 2 gitu ya, Bu. Oh, ini ya, punya bengkel sendiri ya, bisa dibilang ya. Kalau di sebelah sini khususnya buat anak-anak TBSM gitu, buat sepeda motornya. Oh, gitu. Ya kan, kalau yang kemarin di situ kan aku pernah lihat ada kayak spring balancing juga, cukup lengkap benar, juga ya, Bu, bisa dibilang ya. Iya. Berarti servis di sini semua dong? Iya, bisa. Kebetulan guru-guru kadang suka servis di sini. Oh, gitu. Mumpung ya. Mumpung. Bu, aku pengen kenal juga dong, Bu, salah satu siswa di sini, boleh, Bu? Boleh banget. Diwa. Ini kali nih. Nggak apa-apa. Iya, ini apa ini, kok sambil megang? Kamu nggak belajar? Kok mau megang kucing sih? Siapa namanya? Nama saya Diwa. Kelas? Dari kelas 12 multimedia. Oh, gitu. Betul. Oh, jurusan multimedia ya? Multimedia. Oke. Ini lagi ada kegiatan apa nih siswa nih sekarang nih? Sekarang sih kegiatan belajar-belajar sih. Seperti biasa. OSIS apa bukan nih kira-kira? OSIS. OSIS itu apa ya? Ada jurusan-jurusan gitu nggak sih? Enggak, kalau jurusan itu dari sekolahnya. Oh, bukan, maksudnya kalau OSIS itu zaman dulu Divisinya divisinya gitu. Divisinya itu tergantung sekbid. Heeh. Itu ada sekbidnya. Nah, kalau ini Diwa? Saya sekbid 4. Oh, apa tuh? Bidang ekstrakurikuler. Oh, Jadi yang mantap. menangani segala bentuk ekstrakurikuler saya. Kalau Diwa sendiri ikut ekskul gitu nggak? Kalau saya pribadi ikut saya. Apa? PMR. Oh, PMR. Oh, yang lagi tren ini apa? Kalau di Terput sendiri? Terput sendiri sebenarnya tren itu relatif ya. Relatif ya. Iya. Bu, kalau ini ruangan-ruangan apa ya, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Kalau yang di bawah-bawah sini ruangan kelas. Oh, kelas ini ya? Iya, ruangan kelas, anak-anak lagi belajar. Kalau OSIS sendiri di mana ruangannya? Di belakang ya? Belakang ya? Di belakang kelas. Ada di situ ya? Ruangannya di Oh, belakang. iya. Ini unit produksi. Oh, TKR ya? Iya, Oh, sebelah sini pokoknya TKR semua. Oh, iya.
Lagi ada kegiatan apa Bu? Ini di bengkel-bengkel ini Bu? Kalau kegiatannya hari ini sih lagi anak-anak karena hari Jumat, mungkin ya hari Jumat ini nggak ada praktek, jadi anak-anak full sama teori kalau hari Jumat. Oh gitu. Nah kalau yang ini bengkel TKRO-nya. Oh TKRO-nya. Nah kebetulan juga tuh anak-anak lagi sedang bongkar-bongkar mobil lagi. Oh iya. Wah bisa nih servis gratisan di sini. Bisa di sini Mas. Bisa spuring ban kan. Kebetulan ini juga bengkelnya baru aja diperbarui, baru 2 tahun yang lalu atau mungkin setahun yang lalu gitu ya. Didanain oleh yayasan kita juga dan dapat bantuan juga dari pemerintah gitu. Oh gitu. Iya, sebelumnya nggak kayak gini gitu. Karena memang mungkin dari sistem atau perencanaannya udah oke kali ya, jadi akhirnya. Biar juga kan kita juga harus samain juga sama dunia industri juga kan, biar kita juga nggak ketinggalan. Nah itu kalau kan tadi ada 4 jurusan ya Bu ya. Kalau broadcasting sesupport apa sekolah sama bidang broadcasting dulu? Kalau broadcasting tentunya kita juga harus punya studionya kan anak-anak, ada kameranya juga. Lengkap ya Bu? Lengkap kok, di atas sana ada studionya juga, nggak cuma studio foto, nggak studio buat anak-anak belajar syuting, itu semuanya ada di atas di labnya. Gitu. Itu lab-labnya juga lengkap Bu Ya, untuk lengkap. editor atau apa segala macam gitu ya? Iya ada. Oh mantap lah, luar biasa ya. Wah ini udah ini semua ya, udah prepare semua ya? Udah standar semuanya, udah standar nasional Indonesia. SNI. Nah kalau untuk, kan Ibu berhubung guru BK ya? Nah untuk support sekolah kepada murid gitu, ada lomba-lomba kah atau apa gitu Bu? Tentunya ada ya Mas, apalagi saya guru BK harus tahu minat bakatnya anak-anak ya. Waduh, iya. Anak-anak juga kalau misalnya ada lomba, kita juga di luar harus sertain anak-anak juga nih Mas. Misalnya ada lomba bikin film gitu ya, anak-anak juga di sini lomba film gitu, terus bikin video apa, terus nanti bikin poster gitu. Sebelumnya 2 bulan yang lalu mungkin anak-anak juga ikut bikin video gitu atau poster gitu. Nah ini kan lagi pengen nanya-nanya kan sekarang alhamdulillah udah lewat lah, walaupun ya belum, ya mudah-mudahan udah normal lagi lah ya. Nah ini antisipasi sekolah terhadap perkembangan atau kondisi kan sempat kemarin ada PPKM, ada pandemi segala macam tuh, gimana tuh Bu kira-kira tuh Bu? Tentunya sekarang juga kan anak-anak belum semuanya masuk nih ya Mas, baru 50%-nya aja gitu ya. Jadi anak-anak diwajibkan kalau misalnya masuk sekolah tuh pakai masker, wajib cuci tangan. Kalau misalnya anak-anak yang nggak bawa masker, kita juga menyediakan gitu ya. Setiap sudut juga pasti ada tempat cuci tangannya, hand sanitizer-nya. Iya sih, tadi aku lihat juga kan. Setiap jarak berapa meter tuh ada semua gitu ya. Biar kita juga antisipasi juga ya Mas. Nah kalau pembelajarannya berarti sempat ada daring-daring juga gitu? Ada. Kan sekarang juga kan kebetulan anak 50% masuk, 50% juga daring gitu Mas, nggak semuanya gitu. Masih seperti itu ya? Masih seperti itu kan. Soalnya kalau semuanya juga kita kan takut kan, ada khawatir. Iya. Betul. Terus Bu, ini kan kalau kayak yang ngerjain praktek-praktek ini kan belum tentu bisa daring kan? Iya. Nah itu gimana tuh Bu? Ya kalau misalnya praktek kita di sini wajib sih semuanya masuk gitu. Biar anak-anak juga kan nggak mungkin kan kita video sih, gitu satu-satu nggak bisa. Tapi tetap protokol ya, protokolnya dijaga segala macam. Masker. Oh jadi ini bengkel-bengkelnya lah Bu ya, buat mobil segala macam. Wah luar biasa ya, udah ada buat spuring balancing juga segala macam. Bu, kita mau ngobrol-ngobrol, ngeliat-ngeliat ruangan kelas, boleh nggak Bu sambil jalan? Boleh banget ya. Kita sambil jalan ke Siap. Diwa, ikut yuk. Ayo Diw. Nah ini kan kalau lagi seperti ini kan praktek segala macam itu kan belum tentu bisa daring ya Bu, malah nggak bisa ya sebenarnya. Nggak bisa, jadinya kan makanya anak-anak kalau misalnya praktek itu kan harus datang, wajib datang gitu ya. Karena kita juga kan kalau daring juga bingung kan ngejelasinnya gimana Mas gitu. Makanya kalau praktek kita tuh wajib ya Dio gitu di sini. Ke situ Ibu lihat. Mungkin kita ke atas. Aku penasaran ya. Ini ruangan-ruangan ini nih. Iya. Oh ini ada ini juga ya, penguat ini ya, sinyal ya. Iya. Nah di sini juga gedungnya masih gedung baru nih. Iya. Baru Wah banget mantap. Dibenerin gitu.
Ya kalau di kalau yang misalnya di bawah-bawah ini kelas-kelas gitu ya. Aha. Kelas-kelas, terus di atas juga ada lab juga, ada lab TKJ iya, sama lab multimedia MM. itu ya? Iya. Iya. Sini ada upacara nggak sih Bu anak sekolah? Ada setiap Ada juga. Setiap hari Senin kita upacara. Oh gitu. Pramuka juga ada? Pramuka juga ada. Oh. Gitu. Kirain udah nggak ada. Nggak ada kok tetap. Berarti ini masih 50 Ya, masih 50% orang sini Ya, ya? selebihnya anak-anak daring belajar di rumah gitu. Berarti kalau misalkan full penuh dong ini ya Iya, parkiran motor. parkirannya penuh gitu. Iya. Nah kalau jam efektif sekolah jam berapa aja Bu? Kalau Kalau misalnya lagi kondisi seperti ini? kalau misalnya seperti ini kita sih belajarnya mulai dari 7:30 sampai 7:30 ya Mas. Nanti mereka setelah 7:30 pun juga mereka masih belajar gitu, belajar di rumah daring. Oh gitu. Oh ada juga daring. Iya. Oh tetap ya, karena kan 50% itu. SMK Teratai Putih. Wah iya. Oh ini apa? Masjid Ya, yang musola. sebelah sini musolahnya Musolahnya. gitu. Oh ini ada anak-anak. Iya, ada anak-anaknya tuh. Kita coba ke situ Ibu. Lihat-lihat, penasaran di ruangan-ruangan. Ini lagi ngajar nggak sih Bu? Kebetulan udah jam berapa sekarang? Udah mau pulang ya Udah kayaknya ya? mau pulang, jadi anak-anaknya juga Lebih udah santai ya? persiapan gitu ya. Oh di belakang Tinggal ada beberapa- parkiran juga Bu? Iya, di belakang juga ada parkiran. Oh gitu, iya. Ini banget ya, rapih ya bisa dibilang Iya. ya. Kebersihannya kalau masa sekolah tuh emang luar biasa. Bu ngeliat ke belakang boleh Bu? Boleh banget. Jadi kita pintunya ada dua. Jadi kalau misalnya anak-anak yang rumahnya di belakang, pintunya biasanya anak-anak lewat pintu belakang. Oh, gitu. Oh Ya, gitu. pintu sekolahnya di belakang. Oh. Jadi ada dua pintu gerbang gitu lah Mas. Wah ini dikawatin ya. Iya, biasa ada yang kan manjat, Bu? anak STM gitu kan, SMK gitu, takutnya Iya. gitu, khawatir kan. Emang ada Bu kayak gitu kan guru BK tuh Bu? Kan dulu mah suka ada, mungkin kalau sekarang zaman pandemi nggak ada kali ya Mas gitu. Selama ini saya sih belum menemuin anak-anak yang manjat buat keluar Oh, kampus gitu? sih belum pernah. Gitu. Oh, Kalau tertib di sini juga ya Bu? anak-anak ya? baik. Bisa dibilang tertib juga ya. Dia ada anak-anaknya nih. Kita Iya, say ada hello nih. aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ini lagi belajar apa gimana nih? Hah? Nunggu pulang. Waduh. Kok nggak langsung pulang? Belum. Oh ini kayaknya Pak Ustadz nih. nih. Belum. Ini Pak Ustadz ini ya? Abis ngaji ya? Waduh. Wah mantap. Gimana? Apa lagi kondisi daring gini? Sekarang udah 50% kan? Kangen nggak sebelumnya waktu daring gitu? Enakan sekarang tatap katanya, muka lah ya. belajarnya. Kalau waktu daring kan belum mandi, belum apa, udah belajar ya. Bener gak kayak gitu? Ya udahlah, hati-hati pulangnya ya nanti ya. Ini kelas berapa? Satu kelas semua? Kelas 12. Kelas 3? Dikit lagi mau lulus dong? Udah ujian belum? Sekarang kan nggak ada UAN ya Bu? Iya, nggak ada. Terus sekarang sistemnya Jadi, gimana? Sistemnya yang nanti yang menentukan lulus atau tidaknya itu sekolah. Gitu. Oh, itu ngambil Lewat penilaiannya ujian gimana sekolah tuh? sih, ujian Ngambil sekolah. penilaian ujian sekolah, Iya, praktek UKOM. gitu ya. Oh, nah itu kan kalau dulu kan aku kan negeri ya. Kalau SMK tuh gimana sih Bu? Apanya? Kan kalau ujiannya kan ada 3. Kalau zaman aku dulu sih 3 ya. yang dilihat tuh karena UN kan, Iya. matematika, bahasa Indonesia. Ini kalau SMK tuh apanya aja? Sama sih Mas, matematika, Sini Bu, itu kameranya nggak kena. matematika, bahasa Ntar Indonesia. wajah gitu cantiknya nggak kan. kelihatan lagi. Matematika, bahasa Indonesia gitu. Sama ini sih ujian nanti mereka juga UKOM ya nanti ya. Oh, gitu. Ini siapa nih namanya nih? Siapa nih? Kok ini SMP sih? Ini baju SMP. Wah, gimana? Boleh sih. Bu. Kamu masih SMP. Bangga Mas. sama sekolah SMP-nya apa gimana? Luar biasa. Siapa namanya? Rehan, Pak. Oh, Rehan. Jangan Bapak, Mas aja. Iya. Habis ini pada mau kemana? Langsung pulang apa nongkrong dulu nih? Oh, iya. Mudah-mudahan Juga nongkrong. iya. Mudah-mudahan lulus semua lah ya. Habis ini mau lanjut kuliah apa langsung kerja? Kuliah. Kuliah. Jurusan apa sih? TKJ. Kok ada TKR tadi? TKJ ya? Oh, TKJ semua ya. Udah mudah-mudahan ya lulus semua lah ya dengan nilai terbaik ya. Keluar dulu ya. Makasih ya. Oh, berarti sekarang tuh sistem penilaian itu yaitu ujian segala Ujian, macamnya. iya.
dari absennya mereka juga gitu. Oh, Mas. gitu ya. Kan yang menentukan sekarang bukan negara Iya, lagi iya. kan, sekarang Iya, iya. sekolah gitu. Jadi kita tahu nih yang mana yang anaknya nanti yang dapat kita lulusin atau enggak. Tapi insya Allah sih di sini lulus semua gitu. Amin, Karena amin. anaknya juga baik kan. Iya, iya. Nah, ini untuk adaptasi kan namanya yang tadinya biasa daring terus tiba-tiba tatap muka gitu, itu ada kendala nggak sih Bu? Kira-kira dia kan berhubung Ya, guru BK nih. tentunya pasti anak-anak juga ada kendala ya Mas. Dari awalnya daring mungkin biasanya mereka di rumah sambil kerja, sambil belajar, sambil nonton TV atau mungkin di kamar Iya, gitu iya, ya. iya, iya, Ini iya. pas awal-awal kita masuk lagi anak-anak mungkin kaget gitu ya, datangnya terlambat awal-awal Oh, mungkin gitu. gitu ya. Tapi setelah itu enggak sih, enggak ada kendala gitu. Nah, Masih itu aja. kalau terlambat gitu Ibu cara nanganin ini gimana tuh Bu? Kalau terlambat biasanya kita yang pertama mungkin ditanya dulu ya kenapa. Kita kan nggak tahu nih misalnya. Sambil jalan nih Bu. Ya, kita nggak tahu nih anak-anak misalnya pas sebelum berangkat tuh ada kendala apa, mungkin apa nih motornya bannya pecah atau apa Dikasih gitu ya. teguran Dikasih dulu tahunya, berarti di kasih awal ya, tahu. nggak langsung. Kalau misalnya besoknya lagi dia telat baru kena teguran gitu. Oh, bentuk tegurannya verbal apa Enggak gimana? sih, paling kayak lari gitu-gitu, paling buang sampah Iya, gitu. iya, iya, Hal iya. kecilnya aja buang sampah yuk gitu, biar sekolah kita bersih gitu. Oh gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Wah luar biasa ya. Ini di sini guru BK berapa orang Bu? Guru BK-nya ada 3. 3? Setiap tingkatan gurunya masing-masing gitu. Oh, gitu? Iya. Oh, kirain kelas 1 semua. beda, kelas 10 beda, kelas 11 beda, kelas 3 beda. Berarti tiga itu masing-masing tingkatan Iya, ya? masing-masing tingkatan beda. Kalau Ibu? Kalau saya kebetulan guru BK kelas 11. Oh 11. Iya. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Wah masih pada di sekolah nih. Iya, masih pada belajar. Kangen sekolah kali ya kan habis kondisi daring-daring kayak gini. Nunggu jam pulang, kalau misalnya mereka belum setengah 10, mereka belum boleh pulang. Oh gitu. Iya, belum boleh keluar. Oh ini nanti ada bel-belnya juga. Enggak sih, mereka udah tahu kalau misalnya setengah 10 udah mereka pulang. Oh gitu. Iya, Oh. nggak ada bel-belan. Oh, nah kalau anak sekolah ini absensinya gimana Bu? Kalau boleh tahu sistemnya tuh Bu? Absensinya kalau misalnya PTM kan wajib masuk ya Mas. Kalau misalnya kita daring, kita tunggu dari setengah 8 sampai setengah 11. Kalau misalnya setengah 11 mereka nggak absen, ya udah berarti mereka alpha. Dipanggilin satu-satu atau? Iya, tentu kalau misalnya udah lebih dari 3, misalnya nih alpha nih anak nggak masuk, mungkin guru BK yang manggil atau wali kelasnya manggil gitu ya. Kenapa nggak masuk nih hari ini gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk apa ya prestasi lah gitu bisa dibilang supportnya gimana nih Bu dari kesiswaan? Kan Ibu bisa dibilang kesiswaannya Iya, apakah iya. setiap tahunnya atau setiap tingkatannya mencari bakat atau gimana? Oh penyaluran lah maksudnya. Oh ini bakatnya ke ekstrakurikuler nih. Bakatnya ke apa? Mungkin tergantung sama bidang-bidangnya itu gimana tuh Bu? Kalau misalnya ekstrakurikuler, anak-anak juga kan di sini kan ekstrakurikulernya juga mengikuti ya. Kalau misalnya itu paling dapat dari sekolah gitu, misalnya free bayaran SPP atau apa gitu. Iya iya iya. Oh ini ya lumayan rindang juga ya sebenarnya pohon-pohonnya. Banyak pohon-pohonnya, Iya, asri iya. jadinya. Oke. Kalau di sana kelas berapa kelas? Kalau yang di bawah itu kelas-kelas semuanya sama sih Mas, jadi Sama. mencar gitu ya. Kalau Ada- atas tuh multimedia kalau atas, itu ya? lab TKJ sama lab Oke. FM. Oh iya. Nah ini kamar mandi nih. Ya. Iwa, kalau zaman gue dulu suka ada coretan-coretan gitu nih. Ini SMK nih. Gambar khas biasanya. Iya. Atau buat tempat ngerokok atau gimana. Kalau zaman SMA gue dulu, coba kita lihat nih. Ada nggak nih? Wah, bersih loh. Wih, kok bersih sih, Diwa? Ya karena mungkin dari teksturnya aja gitu loh, nggak mau Iya. motorin gitu. Oh. Tapi ada Tertib juga ya, rasa memiliki ya. yang memiliki Kok bersih sih, Bu? Ya mungkin anak-anak juga sekarang beda ya curhatannya zaman dulu sama zaman sekarang. Oh iya, Kan sosmed sekarang- ya? Iya. Kalau zaman kita kan nulis-nulis apa. Oh iya, pakai ini ya, buku itu ya. Betul, apa-apa Iya. gitu kan. Bikin apa namanya, buku Bikin cerita. cerita. Oh gitu. Kamar mandinya bersih loh. Ini juga nih. Wih, bersih loh. Oh, ini apa, ruang wudhu? Oh bukan, kamar mandi juga. Kok bersih sih, Diwa? Nggak ada coretan-coretan. Oh iya. Biasanya kan di tembok nih kan. iya biasanya. Tapi ya Dari gua anak IPA gitu misalkan, anak IPS. Ntar dibales deh.
Iya iya. Wah, berarti ya bisa dibilang siswa zaman sekarang tuh lebih perhatian ya, Iya, biar lebih mudahan ya perhatian. untuk Lebih kebersihan. merawat lah sekitarnya gitu. Oh gitu ya. Oh. Bu, nah saya pengen nanya nih. Kan kalau siswa kan pulangnya jam 10, Iya, setengah 10. setengah 10. Nah, kalau untuk gurunya lagi masa PPKM gitu-gitu, daring apakah dari rumah ngejalaninnya apa dari sekolah Pas datang? kalau misal sebelumnya kalau misal ini kan anak-anak belum pada masuk. Kalau sebelumnya anak-anak masuk tuh guru-gurunya ada yang dibagi tuh. Misalnya hari ini mereka masuk, hari ini enggak gitu, dijadwalin yang gitu, mana gitu, yang gitu. masuk sekolah, yang mana Iya, yang iya. enggak. Tapi kalau sekarang guru-gurunya anak-anak pulang setengah 10, guru-gurunya tetap pulang jam setengah 12. Tetap Sesuai jam protokolnya kerja. ketat ya. Iya. Iya, 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 iya. Dan sekarang kalau anak-anak pulang jam 10 tetap Iya, tetap kan Sampai- masih ada online Iya, kan. Kita benar, harus benar. juga belajar online juga anak-anak. Bu, jadi gimana Bu? Kalau menurut Ibu kan Ibu udah berkecimpung di dunia kesiswaan lah ya. Gimana tuh Bu? Apa ya, mungkin awalnya kalau saya kan masih muda ya mas, awalnya kaget gitu ya, tapi saya seneng gitu Oh, bisa gitu. bisa dekat sama anak-anak, Oh, cerita iya, sama iya, anak-anak. Mungkin kan harusnya kan biasanya guru BK itu katanya polisi sekolah. Oh gitu. Ya, Iya polisi sih galak sih, sekolah, paling ya. paling galak tuh. Tapi kalau saya sih nikmatin aja sama anak-anak. Kalau misalnya anak-anaknya berulah atau apa, ya udah dikasih tahu aja dulu kan. Ya emang perkembangan mereka seperti itu Iya, kita iya, walaupun iya, kita iya, iya, bilang kamu jangan kayak gini, tapi tetap aja kan mas nanti kayak gitu, ya udah kita kasih toleran dulu apa Berarti dulu. pendekatannya ya udah nggak Iya. jauh juga umurnya kan Iya ya? nggak jauh juga umurnya, jadi kita masih bisa komunikasi gitu dengan baik. Oh iya iya iya, wah mantap luar biasa. Mungkin ada kepala sekolah kita, mas mau ngobrol? Oh boleh boleh Iya boleh. nih kebetulan lagi habis ngontrol kelas-kelas. Oh iya iya. Pak salam kenal Pak. Oh iya. Saya Tosa Pak. Oh, iya, Wawan. Oh Wawan. Iya. Habis tadi sama Bu Karin diajak puter-puter sekolah Pak. Alhamdulillah. Jadi kan ya Apa tembutin ya? ya Pak. Wah luar biasa lah bisa dibilang Silakan, Pak. sekolahan. Mungkin, Pak. Ini cabangnya juga banyak ya Nggak Pak. apa-apa, bisa nggak apa-apa. dibilang ya? Nggak apa-apa. Sembilan ya. Oh yang Ini yang kedua di sini. kedua ya. Dua. Oh dan lumayan jadi sorotan juga nih kalau menurut aku dia yang kedua ini dari kebersihannya segala macem. Mudah-mudahan Support sekolah ke siswa juga yang aku tahu seperti itu Pak. Pak kita ngobrol-ngobrol sebentar, ada waktu Pak? Boleh, boleh. Siap. Nih kita Mau tadi di ruangan apa di sini? sambil jalan aja kali Oh, Pak ya. boleh, boleh. Ini kan kita udah mau menuju ruang lab juga nih. Iya, iya. Jadi lebih enak kan ngobrol-ngobrol di ruangan nih. Oh, boleh, boleh. Tadi udah ngobrol banyak dengan Bu Iya, Rina, ya? Bu Karina sama Diwa juga. Ini anak-anak kita Iya, memang. iya, iya, iya. Tadi habis dari bawah ngeliat-liat ruangan, terus sempat ngobrol juga sama siswa-siswa Pak. Dan wah kalau saya nih Pak ya waktu SMA itu WC-nya banyak coretan Pak. Terus di sini juga tadi tiba-tiba Diwa gendong kucing. Banyak kucing sini Pak ya? Banyak pecinta kucing. Waduh. Mungkin juga termasuk juga Bu Karina. Oh, iya juga, iya kan? iya iya iya. Karena iya. itu juga kalau misalnya WC kotor, itu salah satu indikasi, kan salah satu indikator berarti kan pendekatan yang dilaksanakan oleh Bu Karina, BP, DPK dan sebagainya itu masih kurang optimal berarti kan gitu kan. Iya benar-benar. Karena kan kalau pendekatan ya kita rubah image ya. Dulu kalau mungkin zaman kita sekolah ketika kita dipanggil sama BP itu wah menyeramkan. Iya gitu sih kan. benar-benar Nah, benar. sekarang kan dengan Sentuhan metode berbeda ya. sekarang harus dengan sentuhan berbeda sehingga siswa tuh memang bukan harus dipanggil tapi siswa tuh memang merasa kangen. Malah merasa nyaman ya, Pak? kangen. Iya, 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 iya. Kapan nih saya dipanggil oleh Iya, BP? benar-benar. Saya kapan bisa ngobrol-ngobrol dengan BP kan gitu Iya, kan? tadi sih sempat ngobrol juga Pak sama beberapa siswa katanya lebih enak apa daring apa tatap muka katanya. Tatap muka katanya. Oh, berarti kan cinta sama sekolahnya. Iya, Pak iya, maaf Pak, iya. mic-nya Pak dipakai aja. Di sini maaf, tetap bantuin. Ya. Ya ya ya. Iya, jadi gitu tadi sama ngobrol beberapa murid katanya lebih suka tatap muka kayak gitu. Karena ada sentuhan-sentuhan ya sentuhan-sentuhan kemanusiaannya ya Iya yang sih. mungkin ketika kita melaksanakan dengan daring gitu Nah, kan ya jadi Secara ya kita kan emosi nggak bisa juga. face to face secara emosi juga kan nggak ketemu Iya, gitu kan betul, ya. betul. Iya
kangen lah kita. Saya meskipun sebutan saya jadi kepala sekolah, kadang-kadang saya juga kangen masuk ke kelas buat. Oh iya, tadi dari kelas ya, ngecek langsung ya. Wah, biasanya kan kalau kepala sekolah kan di ruangan apa nih, ngecek langsung ya Pak. Basic saya guru. Oh. Jadi sekali waktu saya juga kadang-kadang minta jam ke guru-guru tertentu biar bisa interaksi, biar kita ngobrol lah sama gitu, anak-anak ya. Ya biar lebih dekat juga dengan Iya, anak. benar. Kalau gitu kan kita bisa lebih paham kondisi psikologis anak, Iya maunya sih. kayak Wah, gimana, luar biasa bukan banget sih. katanya lagi kan. Iya, gitu iya ya. benar. Jadi langsung tahu lah ya, oh kondisinya Harapannya seperti semacam apa itu. di Meskipun lapangannya. 100% kita akan tahu tuh enggak. Kita pasti dapat Data-data juga, data-data iya, juga iya, dari iya. teman-teman kita yang lain juga. Pak, ini gedung baru ya Pak. Tadi aku dikasih tahu sama Bu Karina, katanya gedung baru ya Pak. Ada ini gedung baru, alhamdulillah beserta. Kalau ini lab gedung multimedianya mana Pak? baru yang di sini. Boleh Lab masuk multimedia. nggak, Pak? Boleh. Assalamualaikum. Paket. Assalamualaikum. Oh lagi Wah, kosong ya? wah. Oh udah Luar pakai. biasa. Pak, ini apa namanya? Untuk ruang multimedia. Alhamdulillah Ya. multimedia. Nah, ini kalau support sekolah ke guru-guru atau ke murid itu pengembangannya gimana sih Pak kira-kira Pak? Yang aku dengar kan sempat ada seminar-seminar atau suka ngundang-ngundang pembicara gitu tuh. Pak. Sekolah punya kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana. Wah iya, setuju sih Pak. Setelah sarana prasarananya kita ada, tidak cukup sampai di situ kewajiban sekolah. Gimana caranya supaya sarana prasarana yang ada itu bisa dimanfaatkan secara Iya sih, optimal. benar. Nah, makanya kan untuk optimalisasi tersebut kan kita adain workshop, kita adain IHT, Iya benar. kita kirim juga guru-guru kita, tenaga pengajar kita keluar untuk ikut diklat Oh dan gitu Pak. sebagainya, ya. Support sekali sebenarnya. Ya itu sebuah keharusan ya. Iya Karena sih, setuju sih Pak. kita sekolah kalau untuk sejajar dengan kemajuan teknologi di perusahaan kan itu kan mungkin belum bisa, tapi Iya, minimal kita bisa mengikutin lah. Benar. Bisa mengikutin sehingga ya tidak terlalu tertinggal, gapnya tuh tidak terlalu jauh, sehingga harapannya apa-apa yang diberikan oleh guru-guru kita ke anak itu ya harapannya teknologi yang terbarukan gitu kan, harapannya semacam itu. Dan mempersiapkan siswa ketika kan biasanya kan kalau anak SMK itu lebih siap kerja ya Pak, bisa dibilang ya di perusahaan-perusahaan dan Secara konsep begitu. secara konsep ya. Tapi kenyataannya gitu loh Pak. Malah zaman sekarang itu banyak anak SMK itu yang bisa dikerjakan secara profesional gitu, karena memang persiapan mungkin dari ya kurang lebih yang kayak Bapak bilang udah menyiapkan prasarana yang cukup mumpuni gitu kan untuk mereka bekal lah gitu ibaratnya Pak ya. Jadi kita ceritanya harus melihat kebutuhan anak-anak 3 tahun ke depan gitu kan ya. Iya betul sih, setuju. Semacam itu. Dunia kerja, lapangan kerja 3 tahun ke depan tuh akan jadi apa, sehingga ketika kita masukin anak dari mulai kelas 10 begitu kelas 11, kelas 12 dan anak lulus, memang harapannya ya dari mulai kelas 10 itu sudah kita persiapkan untuk bekal mereka di 3 tahun yang akan datang. Oke. Harapannya semacam itu. Seniat itu ya kalau boleh tahu. Tadi juga sempat ngobrol juga sama Bu Karin, memang dari BK-nya aja mempersiapkan nih bakat anaknya seperti apa, terus baik jurusannya kemana. Wah luar biasa sih Pak itu. Disuruh teman-teman BK itu disuruh di matanya tuh nggak boleh merem, harus melotot semua, harus selalu melotot gitu kan ya. Karena kan anak datang ke sini kan dengan keunikan masing-masing ya. Iya benar. Dengan ciri khas masing-masing. Dan itu ketika Bapak Ibu guru akan terbantukan memperlakukan anak sesuai dengan karakternya dari masukan dari BPBK itu. Orangnya anak ini karakternya lebih condong kemana, ini kemana, mana kan itu kan. Itu akan terbantukan dengan kedekatan dengan BPBK itu dengan anak-anak itu. Berarti benar-benar perhatian itulah ya Pak, bisa dibilang ya. Sebenarnya filosofinya sederhana sih. Saya orang tua, saya punya anak saya pengen diperhatikan oleh gurunya dengan sebaik-baiknya. Konsekuensinya saya di sini yang diberikan amanah untuk mengelola sekolah ini
konsekuensinya saya pun harus memperhatikan anak-anak yang dititipkan ke sini sebaik mungkin. Oh iya. Filosofinya sederhana sebenarnya. Iya sih, setuju banget sih kalau kayak gitu bener. Emang kan anak kan sekolah waktunya juga lumayan banyak di sekolahan ya Pak ya. Apalagi kita kan udah mulai full day ya. Kalau udah kondisi normal kita full day masuk jam 7. Anak pulang jam 3. Ya itu kan kurang lebih ya 7-8 jam, hampir 8 jam anak bareng kita gitu kan ya. Jadi sepertiga harinya tuh emang bareng-bareng dengan kita gitu. Iya kan. sih, bisa Kalau dibilang kita sih. tidak kelola dengan sebaik-baiknya, zolim kali kita kan. Iya sih, itu dia tuh makanya ya bener-bener. Oh jadi gitu ya Pak, apa bener-bener sebegitu perhatiannya kayak aku lihat, terus juga sekolahnya rapi, gimana nggak rapi ya orang kepala sekolahnya ngontrol terus kayak tadi baru keluar dari ruangan. Sebenarnya lebih tepatnya bukan ngontrol kali ya. Apa tuh Pak? Kita kan harus bisa menyatu dengan lingkungan yang ada di gitu ya. kita gitu kan. Sehingga ya kalau misalnya saya sering jalan-jalan ke kelas dan sebagainya, ngobrol dengan teman-teman guru, ngobrol juga dengan anak-anak kan itu kan. Ya harapannya ketika mereka ada yang harus mereka sampaikan ke kita pun tidak ada gap, tidak ada benteng pemisah gitu kan ya. Karena yang akan memberikan jarak bukan saya sebenarnya. Mereka sendiri yang akan menjaga jarak dengan kita. Iya sih Pak, setuju banget sih Pak. Gitu ya. Itu dia. Nah Pak, ini kalau boleh aku tahu kan SMK ya, SMK kan biasanya kan ada PKL gitu Ada, atau betul. pihak sekolah bekerja sama korporasi atau perusahaan apa gitu ada Pak? Khusus kalau untuk jurusan otomotifnya insya Allah dalam waktu dekat juga kita kerjasama dengan Daihatsu ya. Oh, Daihatsu, Pak? Daihatsu kita akan mengundang instruktur dari Daihatsu untuk baik. mengupgrade pengetahuan guru-guru kita. Untuk multimedianya sendiri kita udah dengan TV Desa, termasuk juga dengan Triantama juga kita kerjasama dengan production house ikan itu kan kita kerjasama juga, termasuk juga studio foto Pradisto Studio juga kita alhamdulillah kerjasama, alhamdulillah banyak lah. Belum lama ini kan kita juga menitipkan anak kita di Triantama kan. Triantama ya Pak. Di Triantama, dan luar biasa Pak perhatian Triantama ke anak-anak kita, Multimedianya support, Pak ya. Multimedianya Iya. Dan saya dapat laporan juga anak-anak enjoy gitu kan, enjoy itu kan kerja prakerin PKL di perusahaan. Praktek kerja lapangan ya PKL ya. Alhamdulillah ya. Oh berarti benar-benar apa ya? Itu bisa dibilang apa ya, kurikulum atau apa sih Pak? Emang masuk kurikulum. Kalau sekarang itu kan ada yang kalau dulu kan kita mengenal dengan link and match. Kalau sekarang dalam periode pemerintahan sekarang lebih ditingkatkan lagi. Jadi link super match. Karena kami menyadari kita di sekolah itu tidak mungkin kita bisa ngelola SMK sendirian. Iya sih, benar sih. Kita harus mengelola SMK tuh harus bergandengan tangan dengan pihak dari perusahaan, korporasi segala macam. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita siapkan di sini, di perusahaan ada. Ya kita yaitu dengan sinkronisasi kurikulum. Iya, betul. Jadi kita bisa dengan sebutlah dengan Triantama, dengan PT Ikan, dengan TV Desa, kita bisa milah-milah nih dari kurikulum ini mana yang akan nanti kita laksanakan di sekolah, mana yang bisa kita titipkan di perusahaan, materi-materinya, sehingga sinkron antara perusahaan dengan sekolah gitu kan. Apa kan semacam itu. Oh itu benar-benar mempersiapkan jenjang karir siswa juga bisa dibilang ya, bekal untuk dunia profesionalnya siswa juga itu nanti ke depannya. Harapannya semacam itu. Harapannya ketika mereka datang ke perusahaan, mereka sudah nggak kaget lagi dengan teknologi yang ada di perusahaan. Gitu kan. Nah, kalau udah PKL itu apakah hanya sekedar PKL, apa mereka juga punya project atau gimana Pak dari sekolah kira-kira? Kalau untuk multimedia kan kita targetnya mereka lulus di sini kan harus punya project. Oh gitu ya. Punya project, misalnya sebutlah sebuah film pendek atau editing atau foto
namanya tuh saya kebetulan background saya bukan di media. Iya, jadinya, nggak apa-apa Pak. Iya. sebutlah yang berkecimpung dengan Iya, foto kayak tadi studio juga aku dan sebagainya. sama Bu Karin katanya ikut-ikut lomba-lomba film pendek segala macem, Insya anak Allah multimedianya. dalam waktu dekat justru kita akan mengadakan festival itu ya, festival Wah, film pendek, iya, mudah-mudahan iya. ya. Wah, asik banget Kita tuh. gandeng beberapa perusahaan juga Siap, nih. siap Pak. Boleh nanti mungkin kita bisa diundang untuk nge-review itu juga Pak. Mudah-mudahan ya. Siap bisa ngobrol lebih lanjut ke ini film pendeknya apa, seperti apa, bagaimana gitu Pak ya. Oh, ditunggu Pak undangannya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan berkenan nih teman-teman dari Siap, pasti. Indonesia ini Insya ya. Allah support lah, nanti kita kan seperti apa aja bagaimana. Pak, ini belum pulang jam segini Pak. Jam pulang kita, kebetulan jam pulang saya kayaknya bisa dibilang mungkin kurang terjadwal ya. Tadi aku nanya, kepala sekolah rajin pagi-pagi udah nyampe. Oh emang setiap pagi gitu Pak? Kalau lagi tidak ada acara keluar, ya saya mengupayakan supaya saya bisa datang lebih dulu dibanding dengan guru-guru yang lain gitu kan. Minimal kan kalau pagi-pagi kita ada kebiasaan yang selalu tetap kita jaga, kita kan ada briefing pagi. Setuju sih Pak. Mudah-mudahan briefing pagi harapannya tidak mengganggu jam pelajaran anak, tapi silaturahmi antara saya dengan guru-guru dengan wakil bisa tetap terjaga kan gitu. Wah itu budaya yang harus diterapkan tuh atau diadopsi tuh kalau mau sukses seperti Pak Wawan ini kan. Amin. Belum sukses. Bisa aja nih kalau orang udah maju mah udah ini kayaknya merendah ya. Teori padi biasa. Pak, mohon izin banget sebelumnya Pak, boleh nggak Pak saya main ke ruangan Bapak? Oh boleh. Oh ini emang sekolahan menjaga kebersihan juga sih Pak ya? Harus ya. Setiap sudut kayaknya saya lihat bersih, bengkelnya juga bersih tadi. Harus nyaman ya. Ya. Ya dasarnya dari kenyamanan sih, dari kenyamanan saya sendiri gitu kan ya. Iya, kalau udah bersih sih jadi bikin nyaman juga ya Pak ya. Terus prokes juga di mana-mana, tempat cuci tangan segala macam, sanitizer, Pencegahan. penjagaan ya Pak. Karena ke teman-teman ya kita berpikir ya lebih baik kita mencegah. Iya, daripada setuju sih Pak, mengobati, karena kan gitu kemarin serius banget ya ininya. Ruangannya di mana Pak? Oh iya, silakan sebelah Pak, sini. iya, siap Pak. Wah, ruang Ini kelas ruangan baru. saya, alhamdulillah. Siap. Iya Pak. Teman-teman sini ada kadang-kadang ngumpul juga. Oh, ini staf Bapak ya. Staf saya, wakil kurikulum di sana, ini stafnya Oh, dari ini, sini. ini strukturnya Pak apa Pak? Ini SOP. Oh SOP, wah. SOP kalau yang sini kan SOP ketika anak masalah dalam kehadiran. Jadi harapannya kan anak tuh dia sadar proses kalau dia melanggar kehadiran tuh prosesnya akan semacam ini. Termasuk juga itu kan masalah kenakalan sebenarnya kan itu kan hal yang tidak kita harapkan. Tapi ya kan tetap kan perangkatnya harus kita siapkan. Iya benar sih. Sehingga ketika orang tua datang ke sini, kenapa anaknya diproses? Diperlihatkan kok sini urusan kayak gini kan kita harapannya semacam itu. Ini Ya. dari segi keamanan juga CCTV udah terpasang ya Pak? Alhamdulillah CCTV kita udah kita pasang, udah kita pantau. Sebenarnya kan lebih Iya. preventif aja ya, lebih ke preventif. Ini ruangan saya. Oh ini. Nah. Wah ya siap. Izin Mangga, Pak ya. silakan masuk Mas. Assalamualaikum. Ruangannya Wah. ya sederhana di ruangan ini yang biasa saya ngobrol, saya terima tamu. Sebenarnya sih kalau ngobrol dengan teman-teman guru saya lebih senangnya di luar. Di luar ya. Sambil Tapi kalau ngeliat ada kelas gitu kan. betul. Tapi kalau ada hal-hal yang khusus, ya mungkin di ruangan briefingnya, briefing manajemen kita. Oh ini pialanya banyak juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekecil apapun kan anak harus kita Bener-bener. berikan penghargaan ya. Prestasi Pak ya? Ya, prestasi anak ya luar biasa. Anak-anak ketika misalnya kitanya mau mengoptimalkan, mereka tuh akan kemampuannya tuh akan dia tunjukkan lebih dari ekspektasi yang kita kan ya. Iya sih setuju Sebutlah, sih. Kita ekspektasi kita mungkin anak bisa berprestasi sampai tingkat kota misalnya kan. Amin. Tapi ternyata anak
Lebih Pak. kita genjot terus bisa lebih dari sampai ke provinsi, mungkin juga nasional gitu kan. Iya. Dan itu demi kebaikan anaknya juga gitu kan. Betul. Oh iya. Silakan duduk. Iya Pak. Ayo. Ini aku pengen lihat-lihat foto Pak. Ini Oh ya. penasaran foto. Oh ini ada sertifikat. Oh ini nih ya. Alhamdulillah. Denko. Wah, Auto 2000. Gegam kerjasama teknik kita itu ya. mekanik otomotif. Wah. Mantap prestasinya. Ini siapa Pak? Ini Sejarah-sejarah. yang atas itu kan ketua yayasan kita. Oh. Ketua yayasan kita, perintis yayasan Teratai Putih. Pak siapa Pak? Kalau Pak boleh tahu? Dr. Andes Haji Saifullah beserta istrinya. Oh, Masya Allah. Iya. Kalau yang di bawah ini pendahulu-pendahulu saya. Oh. Mulai dari Pak Haji Oma itu prasekolah yang pertama, terus ada Pak Uba. Iya. Saya juga sebelum sekarang dulu pernah di sini juga. Oh, iya. Terus ada Pak Sutanto, Pak Slamet. Pak Slamet kebetulan ada dua, ada Pak Slamet saja, ada juga Pak Slamet Ahmad. Iya. Mungkin saudara mungkin. Enggak, cuma Bercanda, namanya. Pak. Namanya yang kebetulan sama ya. Ini apa nih sertifikasi agreditasi? Wah, Betul. Akreditasi kita. Provinsi Jawa Barat, Taman Arjuna 4 Bumi. Kebetulan akreditasi kita alhamdulillah. Iya, Kita dipercaya dari pemerintah memegang akreditasi A. Standar isi. Oh, ini rata-rata 9 semua loh, Pak. Nilainya, Pak. Alhamdulillah. 96, 92. Wah, 96, 97, ada 99. Apa nih? Standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Berarti memang apa ya, dari akreditasi itu udah cukup siap juga ya Pak sebenarnya. Iya, itu kan pengakuan dari pemerintah ya secara legal formal. Tapi yang penting kan kalau menurut saya bagaimana pelayanan kita ke anak-anak. Anak-anak Betul, merasa Pak, nyaman apa enggak di sini kan. Benar itu sih, Pak, harapannya setuju. cuma, yang menurut saya lebih penting ya itu. Iya sih. Pak, ini kan teratai putih ini kan ini yang dua ya Pak ya? Ini yang kedua ya. Kan ada 9 yang aku tahu tuh. Boleh cerita sedikit gak? Jadi Apa mau sambil sejarahnya duduk apa gimana Pak? Boleh mau sambil duduk, mau berdiri. Maaf boleh. ya. Mungkin Bapak situ Ayo, Pak, ayo, silakan silakan. Pak. Gimana Pak? Ini 9 loh, cabangnya di mana-mana berarti Pak, bisa dibilang ya. Ini nama Teratai Putih sendiri itu kan kita ambil bukan saya maksudnya. Siap. Yayasan mengambilnya itu dari nama jalan. Oh. Nama jalan di mana pertama kali Teratai Putih dibentuk ya. Yayasan Oh gitu Teratai Pak. Putih. Itu dulunya ada di Perumnas Klender. Klender tuh pertama tuh Pak. Perumnas Klender itu di Jalan Teratai Putih pertama kali yayasan dibentuk. Dan makanya namanya diambil menjadi nama yayasan. Oh. Pertama kalinya sebenarnya dulu bukan SMK. Pertama kalinya tuh LPK dan TK ya. Oh TK Pak. TK dan LPK malah. Oh. Bahkan putra ketua yayasan sendiri itu alumni dari TK Teratai Putih ya. Oh gitu. Tapi perkembangan waktu tahun 89 itu pertama kali kita buka SMK. Wow. SMK Teratai Putih Jakarta. Sekarang alhamdulillah adanya di Jalan Nusa Indah 3. Nusa Indah ya. Betul, tahun 91 92 baru ke sini. 92 tuh kita buka lah di sini. Kebetulan jurusannya Teratai Putih Jakarta dengan Teratai Putih sini kecenderungan sama, itu teknik. Kalau dulu kan namanya bukan SMK ya, masih STM. Dulu tuh kan STM dan SMIA ya. Nah, kita bukannya STM dulu tuh, Teratai Putih. Tahun 97 baru buka Teratai Putih Global 2. Oh gitu. Itu SMIA-nya. SMIA-nya. Nah, sekarang alamatnya ada di Perumnas 1, Jalan Raja Wali 5. SMIA-nya itu ya. SMIA itu semua. Itu jurusan juga Pak, ada jurusan gitu. Itu jurusannya dulunya masuknya ke SMIA, SMIA. Business Management. Yang dulu kan akuntansi, perkantoran kan gitu kan. Tarisan gitu ya Pak. Ya kayak gitu. Kan itu kan 2007 kita mulai dilebur, kalau nggak salah 97, 2002 atau tahun 2000-an lah pokoknya. Itu STM dengan SMEA dilebur itu kan jadi SMK. Nah begitu jadi SMK kita udah nggak ada penghalang lagi nih. Pokoknya semuanya SMK aja kan, nggak ada STM, nggak ada SMEA, semuanya SMK. Nah tahun 2002 yayasan mulai buka di Ciketing. Ciketing di Itu situ. Terput 3. Teratai Putih Global 3 sekaligus juga Teratai Putih Global 4. Oh gitu. Itu di Ciketing. Satu tempat dua itu dua sekolah? kita batasi dengan benteng tengah-tengahnya ya, jadi pemisahnya ada SMA apa SMK dua-duanya apa gimana? SMK dua-duanya, Teratai Putih Global 3 dan Teratai Putih Global 4. Itu ya dulunya juga
orientasinya sama, yang satu STM, yang satu SMIA kan gitu. Iya. Begitu digabung semuanya jadi SMK kan gitu kan. Nah, baru tahun 2004 kita buka untuk sekolah umum. Mulai TK Islam, SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam. Oh gitu. Itu 4 sekolah itu ada sekarang adanya di kampus Cimuning. Itu menempati lahan kurang lebih 7 hektar di sana. Gede dong Pak. Ada outboundnya, punya kolamnya, ada kebunnya, jadi Gede dong ya. laboratorium mini ya. Ya untuk anak-anak beraktivitas di sana ya memang sangat-sangat leluasa. Itu dari TK sampai Sampai SMA. SMA. Oh, tapi bukan SMK ya Pak? SMK-nya bukan, SMK-nya tetap sampai yang di Cikting tadi, sampai Ternate Putih Global 4. Jadi kalau SMK-nya yang di Bekasi itu ada 4, di Jakarta 1. Jadi Itu ada 5 berarti SMK. yang lengkap besar tadi itu Ternate Putih 5? Enggak. Untuk sekolah umum aja. Umum aja? Oh. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Kebetulan semuanya berorientasinya Islam. Oh, alhamdulillah ya. Terus kalau yang 5, 6 dan selanjutnya di mana aja tuh Pak? 5, 6 dan selanjutnya belum rencana ya? Belum ya? Belum rencana. Iya kan ada 9 Pak. Sekolahnya. Oh, sekolahnya. Kalau SMK-nya 5. Oh, tadi itu ya, tapi nggak dikasih angkanya aja gitu. SMK-nya ada 5, Iya, 4 di iya. Bekasi, 1 di Jakarta. Waduh. Dan yang 4 lagi itu sekolah umum. Jadi totalnya ada 9. Oh, 9 iya, jenis termasuk sekolah. sekolah umum tersebut itu. Betul. Iya. Tadi kan itu sejarah juga bisa dibilang ya Pak ya. Luar biasa. Ya, saya pikir ini kan sesuai dengan visi kita ya. Iya, gimana Kita tuh Pak, visi misinya tuh, pengen Pak? sekolah kami punya visi itu supaya bagaimana caranya sekolah kami bisa menjadi SMK terbaik dan berwawasan global kan gitu ya. Amin. Ya, berwawasan global kan itu kan untuk menjawab tantangan Ya. dari luar gitu Nasional kan. lah ya sekarang. Nasional gitu kan ya. SMK terbaik ya memang kita harus menunjukkan kalau SMK kita tuh emang SMK terbaik gitu kan ya. Ya terbaik dalam segala hal. Terbaik dalam pendidikan, kualitas pelayanan dan sebagainya. Ya terbukti dari akreditasinya, sertifikasinya semua lengkap ya Pak ya. Alhamdulillah. Wah, mantap, luar biasa banget. Iya. Wah, ini memang kayaknya kepala sekolahnya juga rapi sih ya, bisa dibilang. Lihat buku-bukunya apa segala macam. Ya karena mungkin ya duduk di sini juga kan sekali-kali aja Iya sih, benar. yang ya enaknya sih jalan-jalan ngeliat kan gitu ya, Muter-muter muter-muter ngobrol gitu ya. kan, ngeliat teman-teman. Kadang-kadang saya tuh seneng kalau udah minta jam di guru praktek. Ngomong gitu langsung Pak. Ngobrol langsung, bahkan mungkin nyontoin praktek juga ke anak gitu Oh kan gitu ya. Pak? Ya seneng aja ya. Kalau nggak disalurkan rindu kali Bapak, gimana ya? udah passion kayaknya Pak ya. Sebenarnya kan seperti saya sampaikan tadi itu kan basic saya kan guru kan ya. Siap. Saya ada di belakang meja kalau diperlukan ya. Tapi karena basic guru, kalau udah sekian lama saya nggak bertemu langsung dengan anak-anak, kayaknya kangen gitu kan ya. Meskipun ya nggak mungkin saya dijadwalin untuk jadwal khusus, jadwal tetap untuk ngajar ke anak itu nggak mungkin. Tapi sekali waktu mungkin saya juga punya pembaruan dari luar, saya sampaikan ke anak-anak gitu kan ya, meskipun secara nggak langsung gitu. Atau minta pendapatnya kepada anak-anak, Bisa biasanya kan jadi, punya ide-ide apa gitu ya Pak. Namanya anak muda zaman sekarang kan biasanya idenya cemerlang terkadang. Oh berarti Bapak ini ya, mendengarkan juga ya aspirasi dari anak-anak juga untuk beberapa hal gitu ya Pak ya. Memang harus sih. Iya sih, benar sih. Memang harus, meskipun kan kita kan harus punya filter juga gitu. Iya sih, benar. Yang mana yang nanti bisa kita tindak lanjut, yang mana yang enggak. Iya benar. Ya kita punya filter lah untuk itu. Wah, mantap nih. Ini jadi ada insight banyak nih untuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi atau masukan lah ya Pak, ketika orang ingin berkecimpung di dunia pendidikan atau ingin mendirikan sekolah atau mau mencari sekolahan ya SMK keterput aja. Dia udah cukup support nih sekolahannya, dari sistemnya, mekanisasinya, labnya segala macem,
bengkelnya udah lengkap banget. Jangan Bapak spuring nggak bayar ya Pak? Curang nih Bapak. Spuring balancing sendiri. Kadang-kadang saya naikin aja mobil saya ke sana. Kalau ada guru yang lagi kebetulan nggak ada jam, saya mintain tolong. Kalau guru-gurunya lagi ada jam semua, saya spuring sendiri. wah Pak, ini luar biasa lah pokoknya nih. Wah jadi ada insight banyak lah ternyata. Teratai Putih itu cukup siap gitu atau cukup perhatian kepada siswa, kepada jenjang karir siswa nanti ke depannya seperti apa, mempersiapkan siswa secara baik lah. Amin. Pak, mungkin cukup nih Pak waktunya Pak. Terima kasih. Mempersiapkan waktu dan tadi secara on the spot tiba-tiba mau diajakin ngobrol. Dengan senang hati. Kapan aja dengan senang hati. Mohon maaf ya Pak kalau ganggu waktunya. Enggak ada masalah. Saya senang ya bisa berbagi, saya juga ya mudah-mudahan saya juga kan bisa mengambil ilmunya juga dari hal semacam ini. Karena di satu sisi juga kan kita punya tanggung jawab juga sebagai sekolah PK itu kan harus kayak gimana. Iya, gitu. Jadi benar. mimpi-mimpi saya tuh ya memang saya punya target mimpi-mimpi itu harus dikomunikasikan. Mungkin melalui Mas Tommy juga dikomunikasikannya kan gitu kan ya, sehingga banyak orang yang support mimpi saya untuk menjadikan sekolah ini memang sekolah yang terbaik gitu. Amin. Siapa mungkin sementara cukup, nanti kalau misalkan kita mau ngobrol-ngobrol lagi kita bisa ngebahas-bahas ke dunia pendidikan lagi dengan senang hati. Kita waktunya lagi Pak. Insya Allah dengan senang hati. Dan untuk cabang apa ya sekolah terput yang lainnya kalau pengen di review juga nanti bisa collab juga mungkin sama Bapak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kembali lagi nanti sama Tosa, Ogut Tosa, sekolahmu masa depanmu, ya enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Karina. Saya guru bimbingan dan konseling SMK Teratai Putih Global 1 Bekasi. Belajar yang rajin ya, kalau enggak nanti ketemu saya terus loh. Sekolahmu, masa depanmu. Putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekolahmu masa depanmu, ya enggak?